Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Hasbi, silakan beri doa Hasbi. Duduk siap. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengabsen dulu, melakukan presensi kehadiran kalian kan? Adela, Arya, Arif Budiman, Astri, Cindy, Desi Ambarwati, Dimas, Fitri, Handa, Hasbi, Indri, Laila, Lani, Misbahun, Muhammad Revan, Muhammad Nuki, Nabila, Natasha, Nova. Sakit Bapak? Iya. Putri, sama tadi ya. Rama. Oke, ada keperluan. Lalu Rizka, Salsabila, Sela, lalu Zahwa. Sudah Bapak absen. Alhamdulillah kita yang berada di sini berarti dalam keadaan sehat. Ada teman-teman kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat disembuhkan. Dan teman kita yang sedang melaksanakan kegiatan lain di luar sekolah, mudah-mudahan kegiatannya dilancarkan, diselamatkan dan cepat bereskan urusannya, gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Bapak ingin tahu apakah ada yang sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran hari ini? Ada tidak yang sudah membaca buku dulu di rumah setelah taraweh atau setelah sahur itu bukunya dibaca? Ada tidak? Ada. Bagus. Revan baca dulu. Baca Pak. Aduh, bagus. Banyak tidak materinya yang dibaca? Sekilas doang. Sekilas doang. Lalu Laila baca tidak? Kemarin tapi sekilas. Memang tiap orang itu berbeda-beda untuk mempersiapkan apa yang dihadapinya. Walaupun sekilas, tapi ketika bacaan sekilas itu masuk langsung ke inti otak kita, insya Allah akan mampu mempersiapkan sesuatu dengan baik. Nah, sebelum Bapak masuk lagi ke materi inti, ya. Jadi materi inti kita hari ini adalah mengenai barisan dan dendel. Ini Bapak bukan? Jadi barisan dan sebelum kita masuk ke barisan dan deret yang rumit itu, sebelumnya Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu suasana hati kalian itu saat ini bagaimana. Tujuannya untuk kalian lebih fokus dalam belajar, ya. Jadi suasana hati itu ada yang sedang sedih seperti ini, juga yang sedang bahagia. Nah, untuk itu Bapak sudah siapkan Google formulirnya. Silakan buka WA grup kalian, lalu pilih suasana hati kalian pada Google formulir itu. Ada semuanya? Ada. Coba buka dulu semuanya. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Tinggal klik aja. Sudah kan? Buka kan? Kuotanya ada Pak? Ada. Tuh, kan lagi
bulan puasa mah harus banyak kuat. Nah, pilih dulu. Bapak nanti dicek di sini di bapaknya ya. Ada alasannya juga ya, tidak. Nanti di HP bapak akan muncul berapa banyak orang yang sedih, berapa banyak orang yang bahagia. Ya. Aduh sedih. Aduh. Gak apa-apa, jujur saja supaya bapak bisa mendeteksi apakah kalian itu perlu hiburan dulu atau tidak, gitu ya? Ya, tidak ya. Dari ini saya ada 31 orang ya. Dicek dulu ya. Oke. Kangen mah berarti bahagia, cenderung bahagia kan? Tilu urusan. Oke, sudah semuanya ya. Jadi 36% sedih, 64% bahagia. Aduh, ada yang sedang sedih. Ya, aduh, tidak apa-apa, sedih tidak apa-apa karena manusia. Coba, yang lagi sedih tadi bapak lihat di sini, Arif, sedih Arif. Kenapa sedih Arif? Oh, jadi sedih. Semangat, kuat, yakin cadangan lembaga kita. Lalu tadi itu yang sedih, Cindy sedih. Kenapa Cindy sedih? Nggak bisa ikut puasa. Oh iya, malas. Oke, iya kalau perempuan mah selalu ya normal berarti itu karena selama kita sekolah kalau masih happy itu aman ya. Kalau sudah tidak ada itu baru tidak aman. Ya, gitu ya. Terus. Kalau yang bahagia itu Misbah. Misbah bahagia, benar Misbah, kenapa Misbah? Sudah beli baju lebaran, tidak ini ya tidak apa-apa ya. Jadi untuk lebih memfokuskan karena di antara kita ada yang sedih, takutnya cenderung mengganggu fokus dan konsentrasi pembelajaran. Bapak akan membantu kalian memfokuskan diri pada pembelajaran kita, yaitu pembelajaran apa ini teh? Materi. Bapak akan membantu kalian memfokuskan diri dengan cara membantu kalian mengambil nafas, menahan nafas, dan mengeluarkan nafas. Oke? Paham ya? Jadi ketika Bapak menginstruksikan ambil nafas, ambil dulu, tahan, hitungan 100 dikeluarkan, tahan, lalu dibuang. Gitu ya? Siap ya? Siap semuanya? Pejamkan mata kalian. Oke? Tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke. Tarik nafas, rasakan udara masuk melalui hidung kalian. Tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Sekarang kalian tanpa instruksi Bapak, silakan atur nafas kalian, tarik, tahan, dan keluarkan. Yuk, tarik, tahan, keluarkan. Yuk, mandiri, yuk. Rasakan udara segar ini masuk melalui hidung kalian dan keluar bersama energi-energi negatif pada diri kalian. Syukuri apa yang kalian rasakan hari ini masih bisa datang ke sekolah dengan keadaan sehat, dan doakan teman-teman kita yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Syukuri kalian masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, selesai. Coba buka matanya. Oke, apakah kalian merasa lebih segar? Lebih segar, lebih cerah, begitu kan? Sekarang kalian sudah hadir sepenuhnya di kelas ini kan? Oke, kalau konsentrasi kalian sudah fokus, berarti kita akan mulai pembelajaran. Agar kita tidak tersesat dalam pembelajaran, maka tujuannya harus jelas.
Kalau ingin berangkat ke satu tempat kan tujuannya harus jelas. Takutnya kalau tujuan tidak jelas kita tergoda oleh hal-hal yang tidak diharapkan. Kalau tujuannya ke masjid. Jangan mampir ke ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning dengan mengimplementasikan sikap profil pelajar Pancasila, maka kalian diharapkan mampu menuliskan, mempresentasikan hasil dari pembelajaran kalian mengenai materi barisan dan paham tidak? Jadi ini tujuannya apabila Bapak menerangkan atau kita bersama-sama mempelajari di luar materi ini, tolong ingatkan Bapak, gitu ya. Pak, materinya sudah melenceng, kita kembali ke tujuan. Paham? Oke. Nah, namun sebelum masuk ke inti permasalahan, Bapak ingin tahu, apakah kalian masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Kan pada hari ini kita akan membahas aplikasi atau kegunaan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kan kita pernah belajar kan? Minggu kemarin. Oke. Siapa yang masih ingat? Bapak akan melakukan apa saja. Siapa yang masih ingat? Siapa? Ayo. Ayo. Oke, Cindy. Apa Cindy? Barisan aritmatika. Betul sekali. Sebelumnya minggu kemarin kita belajar mengenai barisan aritmatika. Ada yang tahu apa itu barisan aritmatika? Siapa? Ayo, ayo. Ya, adalah siapa? Barisan aritmatika adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Jadi barisan aritmatika adalah barisan yang diurutkan dengan aturan tertentu yang memiliki beda yang sama antara suku satu dengan suku yang lain. Baru saja. Siapa yang tahu masih ingat rumus dari barisan aritmatika itu apa? Repan, ya Repan apa? UN sama dengan A dalam kurung N kurang 1 tutup kurung B. Oke, jadi begini maksud Repan barangkali ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali A. Ada lagi yang sudah kalian pelajari dan kalian masih ingat? Kalian sudah mempelajari apa? Ada lagi? Oke, Habib. Aspi, ayo Aspi. Apa Aspi? Deret aritmatika. Bagus. Apa deret aritmatika itu Aspi? Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi deret aritmatika itu kalau barisan aritmatika mah suku-sukunya, kalau deret mah jumlah dari suku-suku. Paham? Ada yang tahu rumusnya apa ini deret aritmatika? Ada yang tahu? Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Siapa? Oke, Laila. Apa rumusnya Laila? SN sama dengan N per 2 2A ditambah N dikurang 1. Pinter. Jadi ini ya, SN sama dengan N per 2 kali 2 atau N kurang 1 kali B. Atau N per 2 sama buka huruf A ditambah UN. tambah UN. Jadi ada dua untuk rumus deret aritmatika. Alhamdulillah. Berarti benar. Kalian sebelum belajar ke sini baca dulu, subhanallah ya, masya Allah. Selain kalian baca Al-Quran juga baca matematika. Mantap, mantap saja. Jadi setelah kalian mempelajari konsep awal hari ini, kita akan masuk untuk apa sebetulnya kita mempelajari barisan dan deret itu. Nah, kita akan gunakan konsep barisan dan deret untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Pak, memang masalahnya dengan kehidupan bisa nggak diselesaikan oleh barisan dan deret? Bisa, kalau menghitung, kalau membayar nama, ya itu ya. Ya, jadi barisan dan deret itu
bisa digunakan dalam perbankan. Salah satunya perbankan, ya. Jadi kalau menurut Bu Risa nih, menabung itu menguntungkan dan riba itu merugikan. Dirasionalkan oleh matematika, oleh ilmu barisan dan deret, dihitung kenapa agama melarang riba itu akan menjadi masuk akal ketika dihitung oleh konsep barisan dan deret. Jadi kalian yang tertarik dalam dunia perbankan, silakan belajar barisan dan deret. Bisa juga barisan dan deret itu digunakan dalam menghitung populasi. Kenapa sekarang di media sosial atau di televisi ada pernyataan yang mengatakan bahwa beberapa tahun ke depan Jepang dan Korea itu kemungkinan akan musnah sebelum kiamat karena dihitung menurut barisan dan deret. Jadi semakin kesini jumlah penduduknya semakin berkurang karena turunnya minat menikah di Jepang dan di Korea. Maka dengan ilmu yang kita miliki barisan dan deret bisa diprediksi tahun berapa negara Jepang itu kehilangan seluruh warga. Begitu, paham? Nah, dan yang ketiga fungsinya itu dalam dunia usaha. Kalian yang berminat dalam wira swasta, silahkan pelajari barisan dan deret. Kenapa? Karena sebagai pengusaha perlu analisis untuk menentukan tindakan yang diperlukan oleh seorang pengusaha. Misalkan trennya sedang ini berulang, kan tren itu berulang tiap beberapa tahun berulang, maka kita bisa pelajari dengan barisan dan deret. Ada juga barisan dan deret digunakan dalam dunia olahraga. Jadi kalian yang berminat pada olahraga bisa menggunakan barisan dan deret sebagai ilmu penunjang kalian untuk menjadi seorang atlet misalnya. Paham? Ada juga fungsinya dalam dunia pertanian. Kan ini kalian kalangan Cikajang ya semuanya. Barisan dan deret itu bisa digunakan untuk memprediksi. Tahun ini mah nanam wortel, terus bulan berikutnya nanam kentang, bulan berikutnya nanam ini. Nah, bisa diprediksi dengan menggunakan barisan dan deret. Paham? Selain itu juga barisan dan deret bisa digunakan dalam dunia kesehatan. Jadi kalian yang memiliki cita-cita sebagai pengusaha, petani, atlet, mau jadi dokter, mau jadi ilmuwan, bisa menggunakan barisan dan deret ini untuk menunjang cita-cita kalian. Paham semuanya? Oke. Kalau begitu, setelah Bapak menyampaikan fungsi-fungsi yang disesuaikan dengan minat belajar kalian, maka selanjutnya silakan kalian buka HP kalian. Bapak sudah menyiapkan beberapa bahan ajar, bisa itu berupa video, PDF, PowerPoint, rekaman suara, dan jangan lupa silakan kalian juga buka perpustakaan digital SMA Negeri 4 Garut halaman 217 buku paket matematika ya. Nah, kalau Pak saya mau lebih suka poster, ada Bapak sudah sediakan poster seperti itu di Google Drive kalian masing-masing. Sudah dibuka? Yuk kalian sekarang kan ini sudah berkumpul sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Silakan kalian balik. Ini kan ya kinestetik ya ini ya. Kinestetik sama ini kinestetik, visual dan kinestetik. Oke, silakan kalian berkumpul menurut gaya belajarnya. Ini dengan ini siap. Sudah ditentukan kan kemarin ya kelompoknya. Jadi silakan Pak, saya lebih suka menonton video belajarnya. Silakan Bapak sudah sediakan video YouTube mengenai barisan dan deret. Pak, saya lebih suka membaca. Bapak sudah sediakan materinya di dalam bentuk PDF. Ya, lihat kalau saya ini. Pak, saya lebih suka mendengarkan. Ada rekaman suara Bapak sedang menjelaskan tentang barisan dan deret. Yuk, Bapak berikan
kalian untuk mempelajari materi-materi yang sudah disediakan. Setelah itu Bapak akan mencoba menggali informasi yang sudah kalian dapatkan dari materi yang sudah kalian. Siap? Yuk, silakan. Dulu. Kalau ada yang bawa headset, pakai aja headsetnya. Takutnya suara videonya mengganggu yang lainnya. Iya. Pas saya tidak bawa headset tapi mau nonton video boleh, tapi jangan keras-keras. Bisa diakses kan perpustakaan digitalnya bisa diakses? Awas tidak bisa. Wifi-nya ada kan? Biasanya kalian lupa passwordnya. Passwordnya sepuluh menit ya. Itu yang tadi itu kan. Oh iya mana mungkin itu ya. Oh gimana suara ini ya? Suaranya keras. Ada suaranya? Suhunya itu kalau jumlah perbedaan barisan dan darat. Barisan menunjukkan misalnya apa? Beda. Ada BTR, kalau biasanya SN. Kalau yang dipanggilnya barisan sukunya Kalau jelas jumlah. Jadi untuk mencari barisan pertama cari apa dulu? A, terus terus lalu masukkan ke rumusnya, bisa rumusnya yang N atau rumusnya yang SN. Itu pintar.
untuk mencari template pertama atau produksi. Untuk benar harus dipilih scan atau yang jelas, terus saya pakai terus ya sudah cukup ya? Sudah cukup? Sudah beres rasanya, sudah beres? Sudah beres kan? Oke, kalau sudah beres, Bapak ingin tahu apa sebetulnya yang kalian dapatkan dari hasil kalian mengamati. Ada yang mengamati video, ada yang mengamati PowerPoint, ada juga yang mengamati rekaman suara ataupun PDF. Bapak ingin tahu, menurut informasi yang sudah kalian dapat nih, apa perbedaan antara soal barisan aritmatika dan soal deret aritmatika? Apa bedanya? Yang dicari. Oke, apa? Kalau baris Pak, suku kan yang dicarinya. Yang ditanyakannya. Kalau deret, jumlah. Oke, bagus. Jadi kalau barisan yang ditanyakannya itu suku kelima adalah gitu ya. Kalau deret yang ditanyakannya jumlah. Sepakat semuanya? Ada yang berbeda pandangan? Ada? Tidak ada. Berarti bagus semuanya konsentrasinya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, untuk mencari atau menentukan barisan dan deret, hal-hal apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus mencari A itu apa? Suku pertama. Lalu B itu apa? Lalu apa? N itu apa? Suku yang ditanya. Bagus. Berarti kalian sudah paham semua. Tuh kan sudah paham? Ada yang perlu dikonfirmasi kejelasannya atau sudah jelas semuanya? Jelas. Kalau sudah jelas, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi ini, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, kerjakan ya. Ini kelompok ini. Ini. Iya, jatuh. Di sana aja. Nanti kalau ada yang beres, ada perwakilan kelompoknya, kerjakan. 10 menit cukup? 20? Setengah jam? Cocok. Beresnya saja ya. Yuk, kerjakan semangat diskusi. Yuk bisa. Selama diskusi, keluarkan kemampuan terbaik kalian, saling menghormati dan menghargai sesama rekan, dan jangan sampai ada ketidakadilan dalam mengerjakan. Jadi kerjasama itu bekerja bersama-sama, bukan yang satu kerja yang lain sama, ya, tapi bekerja secara bersama-sama. Yuk, silakan. Kalau ada permasalahan yang tidak bisa ditanggulangi oleh kelompoknya, silakan kami. Selagi kalian mengerjakan LKPD itu, Bapak akan melakukan penilaian.
ungkapkan ya. Jadi mohon menunjukkan sikap yang positif. Ada permasalahan? Ini ilustrasi barisan ada dari video ya kan sudah disiapkan itu. Di sini nanti isinya langsungnya kita aja langsung diobrol. Boleh. Kerjakannya nomor 1 ilustrasi permasalahan 1 dan ilustrasi permasalahan 2. 3. Yang 2 jangan. Jadi ilustrasi permasalahan 1, ilustrasi permasalahan 3. Yang 2-nya jangan. 2 mah itu buat oleh-oleh. Jadi ilustrasi permasalahan 1 dan ilustrasi permasalahan 3. 1 dan 3. Ada permasalahan itu? Wah, pinter. Bagus. Ini tes. Wah, Natasha. Irma. Kristen. Ada permasalahan? Tentukan dulu. Jadi yang paling menentukan kalian itu harus bisa menentukan dulu apakah ini soal termasuk barisan atau soal deret. Ya, jadi harus tahu. Ya. Nah, ini kompak kelompoknya, semua kelompok ini bagus kompak ini. Coba ini kelompok ini ada permasalahan. Ada permasalahan kelompok ini. Ini nomor 1 termasuk barisan atau? Oh iya kan ada. A-nya ada, A-nya. N adanya. Kenapa barisan bukan dari? Ada juga. Deret karena ada. Bagus. Nah. A-nya berapa? B-nya berapa B? B-nya berapa? Maaf, apa deret? Ada kata-kata jumlah. Oke. A-nya berapa? 200. B? 10. Kenapa 24 kan lu tahu? Iya, kalau 24 bulan. Mahal.
Langsung nomor 3 bukan nomor 2 nantinya. Ini masalah saya yang dulu, ini ilustrasi permasalahan. Ada 2, ada 3. Yang 3 yang 2-nya membuat oleh-oleh. Oh, ini Pak. Ngabuburit buat ilustrasi permasalahan 3 nah. Ingat ilustrasi permasalahan 3. Sudah masuk permasalahan 3 masih satu. Ya. Tenang saja, tenang. Kita masih jangan tergesa-gesa. Curahkan semua pemikiran terbaik kalian di dalam soal. Pak. Ya. Tapi nanti kalau ini beda dengan saya orang tua terakhir di depan 24 dan 2 tahun ya. Ya, 48 ya. Yang nomor 1-nya berapa? Mantap, siap. Sudah beres. Ada yang masih belum ya? Sudah. 5 menit lagi cukup. Cukup ini cukup. Wah, konsep baris panjangnya bisa menghitung kapan lebaran bisa. Sudah beres ya semuanya ya? Oke. Kalau sudah, Bapak mohon ada perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya untuk ilustrasi permasalahan 1. Soalnya iya. Nah, ini merupakan penerapan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2021 Andi memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Di sini ada yang berminat menjadi pengusaha? Tidak. Iya. Ada ya? Ada. Tuh. Silakan yang berminat menjadi pengusaha. Siapa? Repan? Oke, siap Repan. Di depan. Coba kita samakan persepsinya. Apakah hasil pekerjaan teman kalian sependapat dengan kalian ini? Speed up. Iya, Pak. Jadi tuliskan saja
Pan pertanyaannya ada pada teman-teman Revan juga. Jadi A berapa, B berapa, B aja. Ambil aja. Gagak Revan. Lepas tangan, nah ini bagus, Revan bagus ini. Pak di sini. A. Ilustrasi permasalahan di atas termasuk apa Pak? Ya. B-nya apa? B pertanyaan yang B apa? Rumusnya apa? Rumusnya apa? Ah, pinter. Nah, Revan bagus. Terus apa yang C-nya? Lawannya Pak. Lawannya Pak. B-nya apa? Mantap Revan. Bagus. Masukkan rumus. Nanti terangkan Pak. Jelaskan. Dari sini tadi sebelum. Kayak air. Berikan. Nanti kita diskusikan. Bisa saja ada kelompok yang berbeda, begitu kan? Tiap orang punya pemikiran masing-masing, tiap orang punya selera masing-masing. Jadi tidak pasti Revan itu betul. Barangkali ada kesalahan saat itu. Bisa nih? Belum. Wah, bagus banget di depan Revan. Nomor kalkulator lah. Bagus. Nah. Jawaban, berangkat Pak. Mahal. Terus ini itu ada apa? Jadi di soal yang pertama merupakan termasuk deret aritmatika dikarenakan di soal yang ditanyakannya jumlah, jadi termasuk deret. Siap. Sama tidak? Sama tidak semuanya? Lalu, itu kan deret aritmatika. Lalu pertanyaan keduanya apa? Kalian menentukan jenis permasalahan, rumusnya. Ya, rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, sama semuanya? Sama. Maka seperti ini kan? Oke. Terus Pak. Tadi kan pada awal produksinya 200 tas. Nah, jadi A-nya sama dengan 200. A-nya 200 katanya sama tidak? Sama. Sama semuanya benar? Ya, husnudonnya apa? A-nya 200. Lalu pertanyaan ketiga, B sama dengan 10 dari yang diharapkan itu Pak, diharapkan memproduksi. jadi soalnya itu apa tadi? Menargetkan
dengan modal yang dimilikinya pada bulan Januari, Adi menargetkan setiap bulan produksinya meningkat 10 tas. Jadi itu bedanya berarti 10. Oke, bagus. Terus Pak. N-nya 24 karena di soal ditanyakannya 2 tahun tapi diharapkan dibedanya kan 10 per bulan. Jadi 2 tahun adalah sama dengan 24 bulan. Ada yang beda? Oke, kelompok ini apa beda? N-nya berbeda Pak. Berapa N-nya? Dua. Kenapa 2? Karena 2 tahun. Oke, jadi ada kelompok yang berbeda dengan Revan. Revan N-nya itu 24, sedangkan kelompok ini N-nya 2. Karena ada pernyataan di sana katanya berapa banyak tas yang diproduksi oleh pabrik Adi selama 2 tahun. Jadi landasan berpikirnya kenapa N-nya itu 2? Karena ada keterangan 2 tahun. Sedangkan Revan 24. Coba yang lainnya berapa? Kelompok Ari berapa? 24. Kelompok ini, kelompok Jawa 24. Tapi belum tentu yang banyak itu betul, belum tentu. Coba menurut kelompok Ari, kenapa 24? Karena kan ini 2 tahun, kan setahun kan kebulatan dulu jadi sekali 12, jadi 12 kali 2. Oh, begitu. Jadi 2 tahun itu dikonversikan dulu ke dalam bulan. Karena kata Revan tadi Pan kemana Pan? Dalam 2 tahun ada 24 bulan. Gitu. Gimana? Setuju tidak? Setuju. Oke, setuju. Jadi N-nya itu 20. Bagus ya. Sepakat semuanya ini sepakat 24? Lanjutkan Pak. Untuk pengerjaannya seperti ini, jadi memakai rumus yang SN yang ini, lalu disubstitusikan semua angka ini yang diketahui seperti 24 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali 200, 200-nya dari A, lalu 24 dari N dan dikurangi 1 itu dari rumusnya. Lalu B-nya kan 10 tadi dimasukin sini. Terus dijumlahkan dulu yang dalam kurung. Langsung saja semuanya dijumlahkan. Seperti 2 dikali 200 yaitu 400. 24 dikurangi 1, 23. Lalu yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Seperti 400 ditambah 230 sama dengan 630. Nah, 630 ini dikalikan 12. Jadi 7.560. Mantap. Jadi kelompok yang tadi masih 2 N-nya silakan diperbaiki, disamakan. Ya, jadi N-nya itu bukan 2 tapi 24 karena keterangannya 2 tahun bukan 2 bulan. Begitu ya, paham ya? Oke, ada lagi kelompok yang lain untuk LKPD yang ke ilustrasi masalah 2? 3 yang 3, maaf. Ya, silakan. Jadi ini termasuk apa? Deret. Kalau masalah ini berarti deret. Coba yang 3 termasuk barisan atau deret. Oke, barisan ini mau beda langsung. Tadi mau deret, ini mau langsung barisan. Nanti sama seperti harapannya. Siap. Alhamdulillah.
yang ditanyakan itu suku barisan ke-15. Yang kedua, rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Dan yang ketiga, A-nya sama dengan 20 karena pada barisan terdepan kursinya ada 20. Dan yang B-nya itu 2 karena karena di barisan belakang ada lebih 2 kursi dibandingkan dengan barisan paling depan. Ya, bagus. Dan N-nya itu sama dengan 15. Sama ini semua, nanti dulu sama. Jika ada yang berbeda seperti tadi, ini mah sama. Oke, so, lanjutkan. Lanjut, UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Tinggal dimasukkan saja yang ini ke dalam ini. U15 di sini dan di sini N-nya sama dengan 20 ditambah 15 dikurangi 1 dikali 2. 2 ini 15 dari sini dikurang 1 dan 20 hanya dimasukkan. U15 sama dengan 20 ditambah 14 dikali 2. U15 sama dengan 20 ditambah 28. U15 sama dengan 48. Bagus. Terima kasih Nabila. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah bisa membedakan ya dari dua permasalahan tadi. Yang dikerjakan oleh Revan adalah TT, sedangkan yang dikerjakan oleh kelompok Nabila adalah barisan. Bapak yakin kelompok yang lain juga sama seperti ini kan? Berarti mayoritas dari kalian memang sudah paham dan tujuan pembelajaran kita memang sudah tercapai, gitu ya. Tapi untuk lebih meyakinkan Bapak, mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini dan jawabnya satu orang, tidak usah bergerombol, gitu ya. Yang pertama Bapak ingin tahu, untuk membedakan barisan dan deret, apa yang harus diperhatikan? Coba, siapa? Arif, coba untuk membedakan barisan dan deret, apa yang harus diperhatikan? Ada di pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya bagaimana? Jumlah atau suku dan Oke, kalau yang ditanyakannya suku berarti barisan, kalau yang ditanyakannya jumlah itu deret. Langkah selanjutnya menentukan apa? Menentukan A. Langkah kedua menentukan B. Dan langkah ketiga menentukan Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita pilih tadi. Oke. Nah, agar kalian pemahamannya lebih mantap dan matang, silakan kalian di rumah kerjakan ilustrasi permasalahan 2. Ya. Jadi nanti kalian kerjakan sesuai dengan passion kalian masing-masing, sesuai dengan minat kalian masing-masing. Nanti mengumpulkannya lewat Google Classroom di-upload. Bisa kalian menggunakan, Pak, saya ingin membuat video dalam menyelesaikan permasalahannya, boleh. Pak, saya ingin membuat poster dalam menyelesaikan permasalahan itu, boleh. Pak, saya ingin menggambar, boleh. Saya ingin menulis saja di buku, boleh. Jadi silakan kalian kembangkan kreativitas kalian untuk membuat atau menyelesaikan produk sesuai dengan ilustrasi permasalahan. Begitu ya. Kalau begitu, alhamdulillah tujuan kita sudah tercapai, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa di rumah kalian baca lagi materi mengenai barisan dan deret geometri. Mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan untuk kembali berjumpa pada pertemuan berikutnya. Maka dari itu silakan Hasbi tutup kembali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Ya, silakan.
Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalian pulang langsung ke rumah, jangan kemana-mana dulu, karena selama bulan puasa godaannya berlipat ganda. Nah, pulang kan sudah? Terima kasih semuanya. Kadang-kadang kita nyangka restitusi itu harus ada dialog gitu. Padahal restitusi itu bisa spontanitas seperti tadi, itu bagian daripada restitusi. Terus pemberian motivasi keren juga tadi ya, apalagi di bulan Ramadan dan lain sebagainya, kata-kata Pak Victory. Kemudian di observasi 2 terkait dengan memandu proses pembelajaran yang efektif. Pertama, memastikan murid. Nah, ini yang saya suka di sini, bahwasanya Pak Victor benar-benar menggali tujuan pembelajaran dengan didiskusikan dulu. Mungkin tadi ada sekitar 5-10 menit itu khusus dulu membahas kalian tujuan pembelajaran kita itu apa. Bahkan diulang lagi ketika sudah beres nyambung. Nah, ini kaitan kita dengan tujuan pembelajaran ini adalah apa? Jadi di recall lagi ingatan daripada siswa sehingga dia ngeh gitu. Bahkan mereka kita supaya tidak tersesat kalau tidak salah ada kata-kata seperti itu. Jadi supaya tidak tersesat kita harus ada tujuan atau map gitu. Nah, itu bagus. Kemudian muatan sosial emosional dalam dari mulai tahapan dari hangat dalam membuka sampai dengan menutup gitu ya, masih ada celotehan humor dan itu bagus juga. Kemudian nah ini di dalam memberikan scaffolding atau memberikan kebutuhan belajar itu tadi sekarang saya kenapa mendekat gitu, jadi pengen melihat dengan jelas. Dan itu sudah difasilitasi bahwasanya gaya belajar siswa yang mulai dari estetik, kemudian bukan hanya kelompoknya, tapi kontennya itu benar-benar sudah berdiferensiasi konten melalui apa tadi itu kalau nggak salah ada yang bentuk perpus digital ya, perpus digital di fasilitasi sekolah itu dimanfaatkan juga dengan baik. Kemudian strategi pembelajaran. Nah, ini kan kalau keterkaitan dari antara model pembelajaran kemudian strategi. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwasanya sangat bisa dikatakan lancar gitu. Bahkan saya nggak tahu Victor di depan itu lihat apa alur modelnya atau enggak, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, jadi kelihatannya kayak ngalir aja gitu. Kayak mungkin duduk waktu pada lihat lagi tuh. Itu bagus Pak, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau di kita dulu PPG kan, buat ujian itu bagus kayak gitu. Kemudian tadi di pemberian siswa itu yang ke depan itu tadi ada feedback, feedback itu seperti tepuk tangan, kemudian ada disusun kembali apa yang dikatakan oleh siswa. Gitu. Cuma ini yang jadi catatan itu di refleksi. Nah, jadi di refleksi alangkah baiknya kita melakukan refleksi itu bukan hanya terkait dengan pembelajarannya, tapi kita mengaitkan akademik, sosial, dan juga emosional gitu. Tapi untungnya tadi ditutup pas sudah beres, silakan kalian pulang karena kalau lagi puasa gitu banyak godaan. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan di refleksi. Iya. Jadi lebih sempurna gitu ya. Itu sih sebenarnya. Tapi udah bagus gitu, luar biasa. Dan terakhir pemberian umpan balik juga positif. Kemudian tanya yang saya suka juga nih Pak. Jadi ketika proses penilaian itu terlihat di dalam proses pembelajaran. Biasanya kan kalau proses penilaian itu hanya terlihat di akhir gitu ya. Kalau Pak tadi berkeliling bahwa akan bertanya ini siapa namanya, berarti melihat keaktifan siswa itu di checklist dan itu bagus. Jadi siswa juga merasa diperhatikan kan kalau seperti itu. Alhamdulillah isinya keren ya. Sejauh ini the best dari beberapa yang sudah terjadi. Oke. Begitu Pak siapa? Mohon maaf kurang dan lebihnya dari saya. Apresiasi sekali
sudah melaksanakan dengan baik. Bahkan saya belajar banyak hari ini dari Pak Victor. Mudah-mudahan bisa konsisten seterusnya dan Amin. bisa memberikan dampak positif khususnya bagi SMA 4 ini. Amin. Terima kasih Pak. Siap.